Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Hanif, tempat belajar cara jitu menjawab soal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menghitung pH larutan penyangga dan hidrolisis garam. Sekaligus kita akan belajar membedakan mana soal larutan penyangga dan mana soal hidrolisis garam. Oke, langsung saja kita masuk ke soal. Soal yang pertama, 100 ml larutan HCl 0,01 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan NH4OH 0,2 molar dengan ketetapan basanya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Hitunglah pH larutan yang terjadi. Sebelum kita menghitung pH larutan terjadi, kita lihat dulu apa yang dicampurkan. Yang dicampurkan adalah HCl. HCl itu adalah asam kuat. Ini adalah asam kuat. NH4OH itu adalah basa lemah. Karena asam kuat dan basa lemah, asam kuat dicampurkan dengan basa lemah, maka kemungkinannya itu bisa larutan penyangga atau hidrolisis garam. Bagaimana cara menentukan kita memakai rumus larutan penyangga atau rumus hidrolisis garam? Caranya adalah kita reaksikan dulu. HCl direaksikan dengan NH4OH menghasilkan NH4Cl ditambah dengan H2O. Mula-mula reaksi sisa. Kita garis dulu sini. Oke. Mula-mulanya HCl itu kita cari molnya dulu. 100 dikali 0,1 itu adalah 10 milimol. NH4OH mula-mulanya adalah 100 dikali 0,2 itu adalah 20 milimol. Kita tulis saja milimol di sini. Sebenarnya biar nggak ditulis, nggak apa-apa juga. Yang penting ditahu ya. Karena koefisiennya di sini 1 sama dan 1, maka yang habis itu adalah yang terkecil ya. Di sini 10, di sini 10, di sini 10, di sini 10. Yang habis HCl, sisanya di sini 10, di sini 10 dan di sini 10. Karena air di sini tidak dihitung ya. Sekarang karena ini adalah basa lemah, karena basa lemahnya sisa, oke? Basa lemahnya sisa, maka ini adalah dipastikan ini adalah larutan penyangga. Ingat ya, kalau basa lemahnya sisa atau asam lemahnya sisa, maka dia itu adalah larutan penyangga. Bagaimana kalau dia hidrolisis garam? Kalau hidrolisis garam, ketika keduanya itu habis bereaksi. Kalau misalkan di sini juga 20, maka di sini kalau habis bereaksi itu adalah hidrolisis garam. Kita nanti. Oke. Basa lemah sisa. Kita kembali ke soalnya. Basa lemahnya sisa, maka itu kita pastikan adalah hidrolisis garam. Karena basa lemah, maka di sini kita memakai rumus untuk mencari pH-nya adalah OH-. Karena dia basa lemah, pakai dia OH-, maka pH larutan yang terjadi itu pasti pH basa. Maka yang alfa, Bravo itu pasti salah. Charlie juga itu pasti salah. Kenapa? Karena ini pH basa tapi tidak ada yang min low. Pasti positif logaritma. Oke. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Karena OH di sini, maka di sini Kb dikali molnya basa lemah dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi. Kb-nya itu berapa? Kb-nya adalah 2 kali 10 minus 5. Mol basa lemahnya berapa? Milimolnya. Di sini 10
garamnya ini adalah garam, maka di sini 10 kali valensinya 1 ya. Maka ini habis ya. Maka di sini OH minusnya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 5. Karena OH minusnya itu 2 kali 10 pangkat minus 5, maka POH-nya itu adalah 5 dikurang log 2. Berapa pH-nya? pH-nya adalah 14 kurang 5 berapa? Itu adalah 9 ditambah dengan log 2. Maka jawabannya adalah delta. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke soal yang kedua, saya ingatkan kembali ke sini. Kalau basa lemah yang sisa, maka itu pasti larutan penyangga. Ingat ya, kalau basa asam kuat ditambah basa lemah atau basa kuat ditambah asam lemahnya, pokoknya kalau yang lemahnya itu sisa, itu adalah ciri-cirinya adalah larutan penyangga. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Soal 2. Sebanyak 100 ml CH3COH 0,2 molar dicampurkan dengan 100 ml NaOH 0,2 molar. Jika ketetapan asamnya itu 10 pangkat minus 5, maka pH larutan setelah dicampurkan itu berapa? Karena pH larutan yang dicampurkan, yang ditanyakan lagi, maka pertama harus kita lihat dulu apa yang dicampurkan. CH3COH ini adalah asam lemah, yang di sini adalah basa kuat. Karena asam lemah ditambah basa kuat, maka kemungkinan adalah kalau bukan larutan penyangga itu adalah hidrolisis garam. 3 kemungkinannya sebentar saya jelaskan lagi yang satunya. Kita campurkan dulu untuk mengetahui apakah dia larutan penyangga atau hidrolisis garam. CH3COOH ditambah dengan NaOH menghasilkan garam CH3CO Na ditambah H2O. Lagi-lagi mula-mula reaksi setimbang. Kita garis dulu. Mula-mulanya CH3COH itu berapa? Kita harus di sini mol ya. Kita kasih jadi mol. 100 dikali 0,2 berapa? Itu adalah 20. 100 dikali 0,2 itu berapa? 20 lagi di sini. Karena sini sama-sama satu koefisiennya dan ini sama 20, maka yang habis reaksi pembuatannya terserah mau ke CH3COH atau Na4. Di sini 20, maka pasti di sini 20. Karena di sini kan sama saya, maka di sini 20, di sini 20. Ini habis, maka di sini sisa 20. Sekarang karena semuanya habis ya, maka yang menjadi maka ini adalah soal hidrolisis garam. Keduanya ini habis dan bersisa adalah menghasilkan garam. Jadi ingat ya, jika kedua reaksi habis bereaksi, maka itu adalah soal hidrolisis garam. Oke. Saya ulangi, jika asam lemah dan basa kuatnya habis bereaksi, atau yang lemah dan kuatnya yang habis bereaksi, maka itu adalah hidrolisis garam. Ya, kalau asam lemah ditambah basa kuat, keduanya habis bereaksi, maka hidrolisis garam. Atau basa lemah ditambah asam kuat dan keduanya habis bereaksi, maka itu adalah hidrolisis garam. Sekarang pertanyaannya, soal hidrolisis garam, maka kita pasangkan di sini H+ atau A-. Ingat, yang menentukan sifat asam atau basanya hidrolisis garam itu adalah yang kuatnya. Karena di sini basa kuat,
maka pasti sifat garamnya itu adalah basah. Maka di sini adalah OH minus. Karena di sini OH minus, maka jawabannya itu pasti pH basah. Maka alfa ini pasti salah karena ini adalah pH asam. Bravo juga itu salah, maka karena ini pH asam. Charlie juga salah, delta juga salah, maka menyisakan satu jawaban adalah error. Nah, begitu cara mengerjakannya ya. Karena semua mematikan jawabannya, menyisakan satu jawaban adalah error. Nah, kita bisa buktikan dengan mengerjakan melalui rumus. OH minus akar KW per KW-nya kita langsung tulis saja. KW itu adalah 10 pangkat minus 14 dibagi KA itu adalah 10 pangkat minus 5 dikali konsentrasi garam. Konsentrasi garam ini kan garam, ini adalah molnya 20. Konsentrasi itu adalah mol per volume. Volumenya berapa? Volume totalnya adalah 100 ditambah 100, maka di sini adalah 200. Nah, maka jawabannya adalah di sini 10 minus 14 dikurang minus 5 itu adalah mati sini, sisa minus 9. 20 per 200 ini mati 2-nya karena di sini 1, di sini 2 nolnya, maka di sini mati juga, sisa 10 pangkat minus 1. Kan di sini masih akar ya. 9 10 minus 9 dikali 10 minus 1 kan 10 minus 10 ya. Maka di sini kalau di akar menjadi 10 pangkat minus 5 OH minusnya. Nah, maka POH-nya adalah 5 dan pH-nya adalah 9. Nah, jawabannya adalah 9 ya. Nah, jadi saya ulangi kesimpulannya ya. Jika asam lemah ditambah basa kuat atau basa lemah ditambah asam kuat ya, kita bisa membedakan yang mana soal larutan penyangga atau hidrolisis garam. Kalau yang lemahnya sisa atau asam lemahnya sisa atau basa lemahnya sisa ya, maka itu adalah larutan penyangga. Kalau dia habis keduanya ya, mau lemah dan kuatnya, asam lemah dan basa kuat habis keduanya, maka itu adalah hidrolisis garam. Nah, pertanyaannya kan ada 3 kemungkinannya tadi ya. Kalau bukan larutan penyangga, hidrolisis garam. Nah, pertanyaannya kalau misalkan yang kuatnya yang sisa, maka kita akan pakai rumus yang awal yang biasanya. Misalkan karena basa kuatnya sisa itu misalkan OH minus, langsung dicari adalah molaritas dikali valensi basanya. Begitu ya. Oke ya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dapat dimengerti dan diterapkan nanti dan dipraktikkan pada saat ujian-ujian nantinya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.